Ketika kita terlalu banyak mengonsumsi makanan yang bersifat asam seperti jeruk, lidah kita akan merasakan rasa asam. Namun, dalam beberapa waktu kemudian, rasa asam tersebut akan hilang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal itu disebabkan air liur mengandung larutan buffer atau penyangga yang mengandung senyawa bikarbonat. Larutan penyangga dalam air liur berfungsi untuk menyangga atau mempertahankan pH air liur yang terdapat di dalam mulut. Dengan begitu, penambahan asam atau basa dalam jumlah yang sedikit tidak akan mengubah pH air liur secara signifikan. Bagaimanakah kerja larutan penyangga dalam mempertahankan pH? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Larutan buffer atau penyangga adalah larutan yang dapat menyangga atau mempertahankan pH larutan. Dengan adanya larutan penyangga, pH larutan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan ketika larutan diberi sedikit larutan asam, larutan basa, atau diencerkan atau penambahan pelarut. Larutan penyangga terdiri atas larutan penyangga asam dan penyangga basa. Pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam adalah larutan yang terdiri atas larutan asam lemah dan garamnya. Suatu larutan penyangga asam terdiri atas asam lemah yang dilambangkan sebagai Ha dan basa konjugasinya yang dilambangkan sebagai amin. Sedangkan garamnya adalah Ma. Persamaan reaksi kesetimbangan yang terjadi pada larutan penyangga asam tersebut adalah sebagai berikut. Dalam pelarut air, asam lemah Ha hanya terurai sebagian kecil dengan menghasilkan ion hidrogen dan basa konjugasi amin. Sementara itu, garam dari asam lemah yang disimbolkan sebagai Ma dalam pelarut air akan terionisasi sempurna, menghasilkan ion logam dan basa konjugasi amin. Basa konjugasi amin yang dihasilkan dari ionisasi garam Ma tersebut akan menggeser kesetimbangan asam lemah Ha. Tetapi, dalam jumlah yang sangat sedikit karena dibatasi oleh ion hidrogen. Oleh karena itu, hanya akan terbentuk komponen yang berasal dari asam lemah Ha dan komponen basa konjugasi amin hasil dari ionisasi garam Ma. Komponen larutan penyangga asam dapat kita tuliskan sebagai larutan penyangga Ha amin. Larutan penyangga asam dapat dihasilkan dengan 3 cara sebagai berikut. Cara pertama, ialah mencampurkan asam lemah Ha dengan garamnya, yaitu Ma, yang mampu menghasilkan basa konjugasi dari asam lemah Ha. Contohnya, asam lemah berupa larutan asam asetat dicampur dengan larutan garam natrium asetat. Dalam larutan berair, asam asetat hanya terionisasi sebagian dengan menghasilkan ion asetat yang merupakan basa konjugasinya. Sementara itu, natrium asetat akan terionisasi sempurna menjadi ion asetat dan ion natrium. Hal ini menunjukkan bahwa ion asetat akan dihasilkan lebih banyak oleh natrium asetat. Oleh karena itu, dengan mencampurkan asam lemah dan garamnya, kita akan memperoleh komponen dari larutan penyangga asam, yakni asam lemah berupa asam asetat dan basa konjugasinya, yakni ion asetat. Dengan demikian, akan terbentuk sistem larutan penyangga CH3COOH
CH3COO-. Cara kedua ialah mencampurkan asam lemah berlebih dengan suatu basa kuat. Contohnya, ketika kita mereaksikan larutan asam asetat berlebih dengan larutan natrium hidroksida, akan diperoleh produk berupa garam natrium asetat dan air. Larutan asam asetat yang digunakan memiliki jumlah yang berlebih. Dengan demikian, ketika seluruh larutan natrium hidroksida habis bereaksi dengan larutan asam asetat, masih ada sebagian larutan asam asetat yang tersisa. Sementara itu, larutan garam natrium asetat yang dihasilkan akan terionisasi sempurna dalam air dengan menghasilkan ion asetat dan ion natrium. Ion asetat adalah basa konjugasi dari asam asetat. Namun, ion asetat yang dihasilkan dari ionisasi asam asetat sangat sedikit karena asam asetat di dalam air hanya terionisasi sebagian. Oleh karena itu, ion asetat dalam larutan penyangga dianggap hanya berasal dari ionisasi sempurna garam natrium asetat. Itulah sebabnya dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat, kita akan memperoleh komponen dari larutan penyangga asam, yakni asam lemah berupa asam asetat dan basa konjugasinya yakni ion asetat. Dengan demikian, akan terbentuk sistem larutan penyangga CH3COOH, CH3COO-. Cara ketiga ialah mencampurkan garam asam lemah berlebih dengan suatu asam kuat. Contohnya, ketika kita mereaksikan larutan garam natrium asetat berlebih dengan larutan asam klorida, akan diperoleh produk berupa asam asetat dan garam natrium klorida. Larutan garam natrium asetat yang digunakan memiliki jumlah yang berlebih. Dengan demikian, ketika seluruh larutan asam klorida habis bereaksi dengan larutan garam natrium asetat, masih ada sebagian larutan garam natrium asetat yang tersisa. Larutan garam natrium asetat yang tersisa akan terionisasi sempurna dalam air dengan menghasilkan ion asetat dan ion natrium. Ion asetat adalah basa konjugasi dari asam asetat. Namun, ion asetat yang dihasilkan dari ionisasi asam asetat sangat sedikit karena asam asetat di dalam air hanya terionisasi sebagian. Oleh karena itu, ion asetat dalam larutan penyangga dianggap hanya berasal dari ionisasi sempurna garam natrium asetat. Itulah sebabnya dengan mencampurkan garam asam lemah berlebih dengan asam kuat, kita akan memperoleh komponen dari larutan penyangga asam, yakni asam lemah berupa asam asetat, dan basa konjugasinya, yakni ion asetat. Dengan demikian, akan terbentuk sistem larutan penyangga CH3COOH, CH3COO-. Kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah larutan yang terdiri atas larutan basa lemah dan garamnya. Suatu larutan penyangga basa terdiri atas basa lemah yang dilambangkan sebagai B dan asam konjugasinya yang dilambangkan sebagai BH+. Sedangkan garamnya adalah BHA. Persamaan reaksi kesetimbangan yang terjadi pada larutan penyangga basa tersebut adalah sebagai berikut.
Dalam pelarut air, basa lemah B hanya terionisasi sebagian kecil dengan menghasilkan ion hidroksida dan asam konjugasi BH+. Sementara itu, garam dari basa lemah yang disimbolkan sebagai BHA dalam pelarut air akan terionisasi sempurna dengan menghasilkan anion amin dan asam konjugasi BH+. Asam konjugasi BH+ yang dihasilkan dari ionisasi garam BHA tersebut akan menggeser kesetimbangan basa lemah B, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit karena dibatasi oleh ion hidroksida. Oleh karena itu, hanya akan terbentuk komponen basa B yang berasal dari basa lemah B dan komponen asam konjugasi BH+ hasil dari ionisasi garam BHA. Komponen larutan penyangga basa dapat kita tuliskan sebagai larutan penyangga BH+. Larutan penyangga basa dapat dihasilkan dengan 3 cara sebagai berikut. Cara pertama ialah mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Contohnya, basa lemah berupa larutan amonium hidroksida dicampur dengan larutan garam amonium klorida. Dalam larutan berair, amonium hidroksida hanya terionisasi sebagian dengan menghasilkan ion amonium yang merupakan asam konjugasinya. Sementara itu, amonium klorida akan terionisasi sempurna menjadi ion amonium dan ion klorida. Hal ini menunjukkan bahwa ion amonium akan dihasilkan lebih banyak oleh amonium klorida. Oleh karena itu, dengan mencampurkan basa lemah dan garamnya, kita akan memperoleh komponen dari larutan penyangga basa, yakni basa lemah berupa amonium hidroksida, dan asam konjugasinya, yakni ion amonium. Dengan demikian, akan terbentuk sistem larutan penyangga NH4OH, NH4+. Cara kedua ialah mencampurkan basa lemah berlebih dengan suatu asam kuat. Contohnya, ketika kita mereaksikan larutan amonium hidroksida berlebih dengan larutan asam klorida, akan diperoleh produk berupa garam amonium klorida. Larutan amonium hidroksida yang digunakan memiliki jumlah yang berlebih. Dengan demikian, ketika seluruh larutan asam klorida habis bereaksi dengan larutan amonium hidroksida, masih ada sebagian larutan amonium hidroksida yang tersisa. Sementara itu, larutan garam amonium klorida yang dihasilkan akan terionisasi sempurna dalam air dengan menghasilkan ion amonium dan ion klorida. Ion amonium adalah asam konjugasi dari amonium hidroksida. Namun, ion amonium yang dihasilkan dari ionisasi amonium hidroksida sangat sedikit karena amonium hidroksida di dalam air hanya terionisasi sebagian. Oleh karena itu, ion amonium dalam larutan penyangga dianggap hanya berasal dari ionisasi sempurna garam amonium klorida. Itulah sebabnya, dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat, kita akan memperoleh komponen dari larutan penyangga basa, yakni basa lemah berupa amonium hidroksida, dan asam konjugasinya, yakni ion amonium. Dengan demikian, akan terbentuk sistem larutan penyangga NH4OH, NH4+. Cara ketiga ialah mencampurkan garam basa lemah berlebih dengan suatu basa kuat. Contohnya,
Ketika kita mereaksikan larutan garam amonium klorida berlebih dengan larutan natrium hidroksida, akan diperoleh produk berupa amonium hidroksida dan garam natrium klorida. Larutan garam amonium klorida yang digunakan memiliki jumlah yang berlebih. Dengan demikian, ketika seluruh larutan natrium hidroksida habis bereaksi dengan larutan garam amonium klorida, masih ada sebagian larutan garam amonium klorida yang tersisa. Larutan garam amonium klorida yang tersisa akan terionisasi sempurna dalam air dengan menghasilkan ion amonium dan ion klorida. Ion amonium adalah asam konjugasi dari amonium hidroksida. Namun, ion amonium yang dihasilkan dari ionisasi amonium hidroksida sangat sedikit karena amonium hidroksida dalam air hanya terionisasi sebagian. Oleh karena itu, ion amonium dalam larutan penyangga basah dianggap hanya berasal dari ionisasi sempurna garam amonium klorida. Itulah sebabnya, dengan mencampurkan garam basa lemah berlebih dengan basa kuat, kita akan memperoleh komponen dari larutan penyangga basah, yakni basa lemah berupa amonium hidroksida dan asam konjugasinya, yakni ion amonium. Dengan demikian, akan terbentuk sistem larutan penyangga NH4OH NH4+. Setelah mengetahui definisi larutan penyangga asam dan basa beserta cara pembuatannya, kita akan mempelajari kemampuan larutan penyangga asam dan basa dalam mempertahankan pH larutannya ketika ditambahkan sedikit asam, basa, atau diencerkan. Kapasitas larutan penyangga. Kapasitas larutan penyangga menyatakan kemampuan larutan penyangga untuk mengatasi perubahan pH akibat penambahan larutan asam, larutan basa atau pengenceran atau penambahan pelarut. Misalnya, dalam suatu larutan penyangga, CH3COOH, CH3COONA, ditambahkan terlalu banyak asam klorida. Hal ini menyebabkan seluruh natrium asetat habis bereaksi dengan asam klorida, sehingga larutan penyangga tak mampu mempertahankan pH sistemnya. Hal ini menunjukkan bahwa larutan penyangga memiliki kemampuan tertentu dalam mempertahankan pH suatu sistem. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor sebagai berikut. Pertama, konsentrasi asam lemah dan basa konjugasinya atau konsentrasi basa lemah dan asam konjugasinya dalam larutan penyangga. Makin tinggi konsentrasi komponen asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya dalam larutan penyangga, makin besar kapasitas larutan penyangga tersebut. Misalnya, terdapat dua larutan penyangga asam, CH3COOH, CH3COONA. Larutan pertama adalah campuran 100 ml CH3COOH 1 molar dengan 100 ml CH3COONA 1 molar. Sementara itu, larutan kedua adalah campuran 100 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 100 ml CH3COONA 0,1 molar. Garam natrium asetat akan terionisasi sehingga menghasilkan basa konjugasi CH3COO-. Kedua larutan tersebut memiliki pH awal yang sama, yakni 4,745.
Jika dua larutan penyangga tersebut ditambahkan masing-masing 10 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar, pH dari larutan penyangga CH3COOH, CH3COONa dengan konsentrasi asam asetat 1 molar dan basa konjugasi CH3COO- 1 molar hanya mengalami kenaikan pH dari 4,745 menjadi 4,753. Sementara itu, larutan penyangga CH3COOH, CH3COONa dengan konsentrasi asam asetat 0,1 molar dan basa konjugasi CH3COO- 0,1 molar akan mengalami kenaikan pH dari 4,745 menjadi 4,832. Hal ini menunjukkan bahwa larutan penyangga CH3COOH, CH3COONa dengan konsentrasi asam asetat dan basa konjugasi CH3COO- masing-masing 1 molar mampu menahan perubahan pH yang lebih baik daripada larutan penyangga CH3COOH, CH3COONa dengan konsentrasi asam asetat dan basa konjugasi CH3COO- masing-masing 0,1 molar. Artinya, larutan penyangga CH3COOH, CH3COONa dengan konsentrasi asam asetat dan basa konjugasi CH3COO- masing-masing 1 molar memiliki kapasitas larutan penyangga yang lebih besar. Contoh kedua, misalnya terdapat dua larutan penyangga basa NH4OH, NH4Cl. Larutan pertama adalah campuran 100 ml NH4OH 1 molar dengan 100 ml NH4Cl 1 molar. Sementara itu, larutan kedua adalah campuran 100 ml NH4OH 0,1 molar dengan 100 ml NH4Cl 0,1 molar. Garam amonium klorida akan terionisasi sehingga menghasilkan asam konjugasi NH4+. Kedua larutan memiliki pH awal yang sama, yaitu 9,26. Jika dua larutan penyangga tersebut ditambahkan masing-masing 10 ml larutan asam klorida 0,1 molar, pH dari larutan penyangga NH4OH, NH4Cl dengan konsentrasi NH4OH 1 molar dan asam konjugasi NH4+1 molar mengalami penurunan dari 9,26 menjadi 9,247. Sementara itu, larutan penyangga NH4OH NH4Cl dengan konsentrasi NH4OH 0,1 molar dan asam konjugasi NH4+0,1 molar mengalami penurunan dari 9,26 menjadi 9,168. Hal ini menunjukkan bahwa larutan penyangga NH4OH NH4Cl dengan konsentrasi amonium hidroksida dan asam konjugasi NH4+, masing-masing 1 molar, mampu menahan perubahan pH yang lebih baik daripada larutan penyangga NH4OH NH4Cl dengan konsentrasi amonium hidroksida dan asam konjugasi NH4+, masing-masing 0,1 molar. Artinya, larutan penyangga NH4OH NH4Cl dengan konsentrasi amonium hidroksida dan asam konjugasi NH4+, masing-masing 1 molar memiliki kapasitas larutan penyangga yang lebih besar. Kedua, perbandingan konsentrasi antara asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan dari pasangan asam basa konjugasi dapat bertindak sebagai larutan penyangga
ketika rasio mol atau konsentrasi asam dan basanya berada di antara 0,1 sampai 10. Rasio konsentrasi yang kurang dari 0,1 ketika ditambah basa akan menyebabkan perubahan pH yang besar. Rasio konsentrasi yang lebih dari 10 ketika ditambah asam akan menyebabkan perubahan pH yang besar. Saat rasio konsentrasi mendekati 1, larutan penyangga tersebut akan efektif dalam mempertahankan pH jika ditambahkan asam atau basa. Misalnya, 2 larutan penyangga asam terdiri atas 100 ml asam asetat dan 100 ml natrium asetat. Garam natrium asetat akan terionisasi sehingga menghasilkan basa konjugasi CH3COO-. Perbandingan konsentrasi antara asam asetat dan basa konjugasinya berupa ion asetat adalah sebagai berikut. Apabila kedua larutan penyangga tersebut ditambahkan masing-masing 10 ml larutan natrium hidroksida sebesar 1 molar, pH dari larutan penyangga CH3COOH, CH3COONA dengan perbandingan konsentrasi 1:1 akan mengalami kenaikan dari 4,745 menjadi 4,832. Sementara itu, perubahan pH dari larutan penyangga CH3COOH, CH3COONA dengan perbandingan konsentrasi 0,5:1 akan mengalami kenaikan dari 5,04 menjadi 5,184. Perubahan pH dari larutan penyangga CH3COOH, CH3COONA dengan perbandingan konsentrasi 1:1 lebih kecil dibandingkan perubahan pH dari larutan penyangga CH3COOH, CH3COONA dengan perbandingan konsentrasi 0,5:1. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas penyangga dari larutan penyangga CH3COOH, CH3COONA dengan perbandingan konsentrasi 1:1 lebih besar dibandingkan kapasitas larutan penyangga dari larutan penyangga CH3COOH, CH3COONA dengan perbandingan konsentrasi 0,5:1. Contoh kedua, 2 larutan penyangga basa NH4OH, NH4Cl terdiri atas 100 ml amonium hidroksida dan 100 ml amonium klorida. Garam amonium klorida akan terionisasi sehingga menghasilkan asam konjugasi NH4+. Perbandingan antara basa lemah dan asam konjugasinya adalah sebagai berikut. Apabila kedua larutan penyangga tersebut ditambahkan masing-masing 10 ml larutan asam klorida 1 molar, pH larutan penyangga NH4OH NH4Cl dengan perbandingan 1:1 akan mengalami penurunan dari 9,26 ke 9,168. Sementara itu, pH larutan penyangga NH4OH NH4Cl dengan perbandingan 0,5:1 akan mengalami penurunan dari 8,95 ke 8,816. Perubahan pH dari larutan penyangga NH4OH NH4Cl dengan perbandingan konsentrasi 1:1 lebih kecil dibandingkan perubahan pH dari larutan penyangga NH4OH NH4Cl dengan perbandingan konsentrasi 0,5:1. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas penyangga dari larutan penyangga NH4OH NH4Cl dengan perbandingan konsentrasi 1:1 lebih besar dibandingkan kapasitas larutan penyangga dari larutan penyangga NH4OH NH4Cl
dengan perbandingan konsentrasi 0,5:1. Cara penghitungan pH untuk larutan penyangga akan dibahas pada pembelajaran berikutnya. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, larutan buffer atau penyangga adalah larutan yang dapat menyangga atau mempertahankan pH larutan. Dengan adanya larutan penyangga, pH larutan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan ketika larutan diberi sedikit larutan asam, larutan basa atau diencerkan. Kedua, larutan penyangga asam adalah larutan yang terdiri atas larutan asam lemah dan garamnya. Ketiga, larutan penyangga asam dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat, dan mencampurkan garam asam lemah berlebih dengan asam kuat. Keempat, larutan penyangga basa adalah larutan yang terdiri atas larutan basa lemah dan garamnya. Kelima, larutan penyangga basah dapat dibuat dengan cara mencampurkan basa lemah dengan garamnya, mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat, dan mencampurkan garam basa lemah berlebih dengan basa kuat. Keenam, kapasitas larutan penyangga menyatakan kemampuan larutan penyangga untuk mengatasi perubahan pH akibat penambahan larutan asam, larutan basa atau pengenceran atau tambahan pelarut. Ketujuh, kapasitas larutan penyangga dipengaruhi oleh konsentrasi komponen asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya, serta perbandingan konsentrasi antara asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya.